Mari kita mulai ke kajian. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Quran mengisyaratkan unsur kejadian manusia ada 3, yaitu yang pertama adalah unsur badani atau jasad, sedangkan unsur yang kedua yaitu unsur jiwa, dan yang ketiga adalah unsur roh atau ruh. Dalam Al-Quran, nyawa dan ruh itu berbeda. Perbedaannya di mana? Nyawa itu dimiliki tumbuh-tumbuhan dan binatang, tetapi unsur roh tidak dimiliki keduanya, bahkan oleh seluruh makhluk Tuhan lainnya. Dengan adanya unsur roh inilah, yang membuat para malaikat dan seluruh makhluk lainnya sujud kepada manusia Adam. Roh yang merupakan unsur yang ketiga manusia inilah yang menjadi potensi amat dahsyat baginya untuk mengakses alam puncak sekalipun. Unsur ketiga inilah yang disebut sebagai ciptaan khusus di dalam Al-Quran disebut Khalqon Ahar. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian, kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'min ayat 12 hingga 14. Unsur ketiga ini merupakan proses terakhir dan sekaligus penyempurnaan substansi manusia sebagaimana ditegaskan di dalam beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Hijr 28-29. Setelah penciptaan unsur ketiga ini selesai, para makhluk lain termasuk para malaikat dan jin bersujud kepada Adam dan alam raya pun ditundukkan atau tasghir untuknya. Unsur ketiga ini pula lah yang mendukung kapasitas manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165. Di samping sebagai hamba, hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Meskipun memiliki unsur ketiga, manusia akan tetap menjadi satu-satunya makhluk eksistensialis karena hanya makhluk ini yang bisa turun naik derajatnya di sisi Tuhan. Sekalipun manusia ciptaan terbaik, tapi tidak mustahil akan turun ke derajat paling rendah, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Eksistensi kesempurnaan manusia dapat dicapai manakala ia mampu menyinergikan secara seimbang potensi berbagai kecerdasan yang dimilikinya. Seperti orang sering menyebutnya dengan kecerdasan unsur jasad, kecerdasan nafsi, dan kecerdasan ruhani. Tidak semua aspek manusia itu dapat dipahami secara ilmiah dan terukur oleh kekuatan panca indera manusia. Karena memang unsur manusia memiliki unsur yang berlapis-lapis. Ruh kita berasal dari alam ilahiyah yaitu alam lahut. Di alam lahut adanya adalah lautan nur tanpa batas, yang dinamakan Nur Muhammad. Ketika ruh kita diturunkan dari lahut, ketika mencapai alam mulkiyah, maka ruh kita diberikan hati nurani, inilah Ruhul Quds namanya. Ketika turun ke alam malakut, ruh kita diberikan hati sanubari, yaitu tempatnya atau wadahnya perasaan-perasaan hati. Ketika turun ke alam jabarut, ruh kita diberikan akal pikiran, yang memiliki daya cipta. Disinilah ruh kalian lengkap, sebagai ruh insan. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Quran Surat Syot ayat 72 dan 73. Ketika turun ke alam nasut yaitu alam kebendaan, maka ruh kita pun masuk meresap ke dalam janin di dalam rahim ibu kita. Ruh kita menjadi terikat oleh tubuh kita ini, sehingga tubuh ini pun menjadi hijab dan tubuh ini pun merupakan penjara bagi ruh. Ruh diikat oleh nafsu, yang mengikatkan. Dan perjalanan kembali itu, adalah kita mencari cara untuk balik ke laut lagi. Di mana asalnya ruh kita berada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Maka urusan pertama untuk kembali, adalah dengan melepaskan ruh dari tubuh. Dengan memutuskan pengikat ruh yaitu nafsu-nafsu dalam jiwa kita.
Kalau ruh tidak bisa lepas keluar dari tubuh, maka tidak akan bisa kembali. Terjebak dalam tubuh, dan harus menunggu datangnya mati. Dan tentu akan sangat terlambat sekali. Ingatlah manusia sebagai makhluk utama memiliki kemampuan untuk itu karena kedahsyatan unsur ketiga tadi. Jika ruh sudah berhasil lepas dari tubuh, hati-hatilah dengan jebakan-jebakan Alam. Alam selanjutnya adalah Jabarut. Ada dua tokoh utama di Jabarut, yaitu Jibril dan Iblis. Hati-hatilah dengan jebakan-jebakan iblis. Kalau gagal melewati jebakan Jabarut, kita akan jadi iblis. Alam selanjutnya adalah Malakut. Ada dua tokoh sentral, yaitu para malaikat dan setan-setan. Setan di Malakut berupa sifat-sifat keburukan. Jika gagal melewati jebakan Malakut, kalian akan jadi setan. Jika mampu lewati jebakan dua alam itu, maka akan menjadi ruh suci dan layak untuk kembali ke Lahut. Jika kita merujuk kepada pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani yang membagi roh itu dalam 4 tingkatan, tingkatan itu adalah roh jasadi yang berinteraksi dengan alam mulk, roh ruhani yang berinteraksi dengan alam malakut, roh sultani yang berinteraksi dengan alam Jabarut, dan roh Al-Quds yang berinteraksi alam Lahut. Namun perlu diingatkan di sini kita sebagai hamba tidak boleh terkecoh oleh bayangan keindahan alam-alam di atas manusia. Dan sekali lagi, jika kita tidak terkecoh oleh bayangan keindahan alam-alam di atas manusia dan mampu lewati jebakan dua alam itu, maka akan menjadi ruh suci dan layak untuk kembali ke Lahut.